berada di bawah pipa sudut utama. Terkecuali air kondensat ini tidak saya bersihkan ataupun saya cuci. Sebab budidaya ikan nila di kolam tersebut dengan sistem biarkan akan mengakibatkan penumpukan hingga menghalang dari teriknya sinar matahari, di mana sinar matahari adalah satu dan sangat optimal dalam pembersihan gentong filter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonika Nila. Jadi, buat teman-teman tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Sebagai pemula yang ingin belajar cara membudidaya ikan nila di lahan yang sempit dengan kolam terpal dan sistem penyaringan RAS sederhana. Di video kali ini saya akan melakukan proses penyegaran air, di mana proses ini akan saya lakukan pengurasan atau membuang air sebanyak 80% dari ketinggian kolam terpal saya, dan kemudian akan saya isi kembali dengan air yang baru. Jadi teman-teman, air ini sudah sangat kotor, terlihat dari warna yang sudah menghijau pekat dan juga berbau tidak sedap. Nah, jika ini dibiarkan, maka ikan akan kehilangan nafsu makannya dan bisa menghambat pertumbuhan ikan, bahkan menimbulkan risiko kematian. Jadi, dari pengalaman saya ini, penyebabnya adalah ledakan alga atau lumut yang berlebihan. Dikarenakan atap dari kolam saya sudah tidak ada atau rusak diterjang angin. Disarankan untuk teman-teman tidak menggunakan plastik, sebab plastik lebih rentan rapuh ketika berjemur. Nah, maka dari itu kolam saya menjadi terpapar sinar matahari secara langsung, membuat pola suhu air pada kolam tidaklah stabil. Jika kolam dibiarkan berjemur, yang dikhawatirkan suhu akan naik pada siang hari dan malam menjadi hangat. Karena suhu yang baik, agar air tetap segar, berkisaran di antara 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Nah, sekarang saya akan melakukan pengurasan dimulai dari membuka keran pembuangan yang ada pada gentong. Jadi teman-teman, air yang di dalam gentong ini sudah berbau tidak sedap dan juga banyak sekali endapan. Jadi teman-teman, analisa saya ini, semakin tinggi suhu air, maka suatu zat ataupun kotoran menjadi mudah larut di dalam air. Itulah mengapa begitu banyak kandungan partikel yang merugikan terlarut di dalam air, membuat air itu semakin pekat dan berbau. Namun, jika suhu terlalu rendah, maka dapat menghambat proses metabolisme pada tubuh ikan. Sambil menunggu air berkurang, saya akan membuka jaring agar mempermudah saya membersihkan kotoran yang mengendap pada dasar kolam. Jadi, teman-teman, proses ini cukup lama dan memakan waktu. Jadi setelah panen nanti, saya akan melakukan perubahan atau mendesain ulang pada sistem pipa sedot yang ada di dasar kolam. Karena proses penyedotan kotorannya saya rasa kurang maksimal dan tidak seperti yang saya harapkan. Teman-teman bisa lihat sendiri, air sudah saya kuras habis sebanyak 80% dari ketinggian kolam. Nah, saya coba memberi pakan, tapi ikan masih saja terlihat kurang nafsu makannya. Maka ini akan berdampak buruk jika dibiarkan. Ini adalah air kolam yang sudah 3 bulan tidak saya ganti, hanya membuang sedikit setiap minggunya. Pergantian air ini saya lakukan tergantung dari kondisi airnya, seperti yang saya jelaskan, kapan waktunya harus diganti. Ini adalah hasil gentong filter yang sudah saya buang airnya, terlihat sangat kotor. Proses selanjutnya akan saya keluarkan semua filter-filter yang ada pada gentong dan mencucinya seperti video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Dan tak lupa kemudian saya membersihkan terdahulu satu persatu gentong filter saya dengan jet pump ini.
pastikan terlihat benar-benar bersih dari sisa-sisa kotoran endapan sebelum memasukkan air baru, dan kemudian akan saya tutup kembali keran pembuangannya. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya tentang Kaltnesh, ini saya akan jelaskan. Jadi teman-teman, Kaltnesh ini berfungsi sebagai media atau tempat yang akan menjadi sarang bakteri pengurai. Bakteri ini baik untuk ikan karena bekerja sebagai pengurai jika air mengandung amonia tinggi dari hasil kotoran maupun sisa-sisa makanan ikan. Itulah mengapa Kaltnesh ini tidak saya cuci ataupun dibilas, dan juga mengapa di filter biologis saya tambah aerator agar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk bakteri baik ini bisa berkembang biak di Kaltnesh. Di sini saya akan menangkap beberapa ekor ikan untuk ditimbang. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah makanan harian ikan dari total bobot ikan. Oke, sekarang saya harus menyiapkan beberapa peralatan untuk pengisian air baru ke kolam, seperti pompa air dan pipa. Untuk sumber air yang saya gunakan, saya menggunakan air kolam yang berasal dari galian tanah. Kolam tanah ini saya fungsikan sebagai endapan air hujan secara alami, tanpa kehidupan di dalamnya. Selama proses pemindahan air kolam tanah ke kolam terpal saya harus menutup keran utama agar tidak masuk ke gentong filter. Nah, air sudah hampir penuh seperti yang saya inginkan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, nafsu makan ikan sudah mulai meningkat. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan faktor lambatnya pertumbuhan pada ikan. Bisa saja dari faktor genetik atau dari indukan yang kurang bagus, kualitas air yang buruk yang mengakibatkan kurangnya oksigen terlarut dalam air, pemberian pakan dan nutrisi yang tidak seimbang. Nah, untuk pelet itu sendiri, teman-teman hindari pelet yang berukuran terlalu besar. Usahakan yang berukuran kecil atau sedang agar bisa lebih merata saat tebar pakan dan juga mempermudah proses pencernaan pada ikan. Ketika air sudah penuh, proses selanjutnya saya akan menutup keran pembuangan yang ada pada gentong dan memasukkan garam kasar atau garam khusus ikan yang tidak mengandung yodium, seperti garam dapur yang sangat tidak disarankan. Proses ini berfungsi untuk membunuh jamur dan mempercepat penyembuhan jika ada ikan yang terluka. Di sini saya menambahkan filter yang baru agar dapat memaksimalkan penyaringan kotoran halus. Nanti saya akan menambah sistem Venturi, di mana sistem ini berfungsi sebagai arus deras yang disukai ikan.
Jadi manfaat arus deras itu akan membantu sistem metabolisme pada ikan. Ikan mesti lebih banyak bergerak karena arus untuk meningkatkan proses pertumbuhannya. Dan makanan yang dimakan akan mudah tercerna jika ikan sering bergerak melawan arus. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan untuk yang belum bergabung, silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembudidayaan ikan nila di lahan yang sempit. Dan terima kasih juga sudah mau mendukung channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih konsisten lagi memberikan informasi cara pembudidayaan ikan nila. Oke, cukup sampai di sini video dari saya tentang proses penyegaran air. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang baru memulai pembudidayaan ikan nila di lahan yang sempit dengan sistem ras sederhana. Buat teman-teman, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Mulailah dengan cara yang biasa, pelajari ilmunya, terapkan langkah-langkahnya. Percayalah, usaha dengan keyakinan yang kuat akan menghasilkan hal yang biasa menjadi luar biasa. Salam pemula, Eko Nila.